Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini akan menjelaskan kasus obesitas pada anak. Selamat menyaksikan. Obesitas tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Balita hingga anak-anak dapat mengalami obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan yang berasal dari ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pada data menurut Kuparan tahun 2017, prevalensi anak obesitas paling tinggi saat tahun 2013 sebagai berikut. Masalah obesitas terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap asupan makanan serta kurangnya motivasi bergerak pada anak, sehingga energi yang seharusnya terbuang menjadi menumpuk dalam bentuk lemak. Pada kasus obesitas anak yang terjadi pada Arya Permana ini menjadi suatu topik yang hangat pada tahun 2016. Berat badan Arya Permana telah mencapai 192 kg pada usia yang masih tergolong muda. Saat itu usia Arya masih 10 tahun. Sejak Arya menginjak pada usia 5 tahun, Arya mulai menyukai makanan yang manis dan minuman kaleng. Sejak saat itu, berat badan Arya bertambah dengan sangat cepat. Karena berat badan Arya yang terus bertambah sehingga melebihi batas rata-rata pada anak, Arya tidak bisa bergerak dengan bebas, sehingga Arya mengalami kesulitan untuk berjalan. Pada saat itu, Arya masih menginjak bangku kelas 4 SD. Arya bilang bahwa berjalan kaki ke sekolah yang hanya berjarak 30 meter, ia merasakan sesak nafas. Pada saat itulah Arya berhenti sekolah sehingga lebih menghabiskan waktunya di rumah. Ciri-ciri mengidentifikasi obesitas. Yang pertama, individu yang mengalami obesitas memiliki hambatan dalam bergerak, seperti berjalan. Yang kedua, individu yang mengalami obesitas cenderung memiliki nafsu makan yang tinggi. Yang ketiga, ketika berat badan melebihi rata-rata atau BMI melebihi 30. Yang terakhir, terdapat lipatan-lipatan pada tubuh penderita obesitas. Obesitas dapat disebabkan dari faktor eksternal maupun internal, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya perkembangan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Faktor internal yang terjadi pada anak obesitas adalah meningkatnya nafsu makan sehingga anak makan secara berlebih, serta mengkonsumsi makanan instan dan minuman kemasan. Sedangkan faktor eksternalnya karena orang tua tidak dapat mengontrol berapa banyak memberinya makan, sehingga pola makan yang tidak sehat untuk tubuh. Dampak jangka pendek yang terjadi pada anak adalah merasakan sesak nafas karena organ paru-paru pada pengidap obesitas kurang berkembang, dan anak tidak bisa bermain atau melakukan aktivitas dengan bebas. Dampak jangka panjang dari obesitas jika dibiarkan akan berbahaya sehingga memunculkan gangguan kesehatan tulang seperti flat feet, gangguan koordinasi tubuh, dan lain-lain. Obesitas dapat berdampak terhadap gangguan motorik anak, seperti flat feet atau kaki rata adalah seluruh telapak kaki menyentuh lantai saat berdiri. Blount, penyakit yang ditandai dengan kaki yang berbentuk O, gangguan koordinasi tubuh di mana melemahnya koordinasi pada tubuh karena adanya beban berlebih sehingga anak kurang mampu mempertahankan koordinasi tubuhnya. Langkah-langkah mengatasi obesitas. Pertama, olahraga. Orang tua dapat mengajak anak untuk berolahraga seperti jogging, berenang, maupun bersepeda. 2. Menghindari memakan makanan dengan kandungan gula dan kalori yang tinggi. 3. Menjaga pola makan. Makan dengan nutrisi dan gizi yang seimbang, seperti makan sayur dan buah. 4. Periksa ke dokter secara berkala guna mengetahui resiko obesitas pada anak. Hidup sehat tanpa obesitas. Sekian dari kelompok 12. Saya Salma Reina dengan kedua rekan saya, Alia Hanifa dan Azahra Fitriyafi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.